Hei, Garut pagi hari masih segar. Kalau lihat pemandangan sawah itu benar-benar sedap dipandang ya. Apalagi di pagi hari, benar-benar fresh. Pemandangan sawah yang tersorot sinar matahari itu tuh benar-benar enak banget buat dipandang, apalagi di pagi hari kayak gini. Langit, gunung guntur di pagi hari kayak gini tuh bagus banget, indah banget, masya Allah. Ciptaanmu sungguh luar biasa ini ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kami, Ayah Ibu Melancong. Kali ini ayah dan ibu akan melancong dengan berjalan kaki di pagi hari menyusuri kota Garut. Yuk ikuti keseruan kami di Ayah Ibu Melancong. Yuk yuk yuk.
berjalan kaki di pagi hari. Pinggir. Hei, Garut pagi hari masih segar. Kalau lihat pemandangan sawah itu benar-benar sedap dipandang ya. Apalagi di pagi hari, benar-benar fresh. Ini rutenya kemana ini? Kita jalan menuju cari yang rame-rame saja dengan Kurang lebih sudah hampir 3 kilo kita berjalan dari rumah. Lumayan sudah ada keringat yang keluar. lumayan jauh ya, lumayan menguras kalori. Ya teman-teman, kalau yang mau ke Garut enak pagi-pagi jalan di Garut ini. Kalau hari Minggu itu kendaraannya itu sedikit lebih tidak terlalu penuh ya, karena mungkin anak-anak sekolahnya libur, jadi kendaraan pun sangat sedikit di perjalanan pagi hari. Termasuk juga yang kerja ya, yang kerja juga libur, jadi sangat sedikit kendaraan. Nah, masuk di Jalan Suherman. Kalau di Garut itu terkenalnya Ciadil nih. Ya, Nah, di betul sini sekali. ada beberapa tempat penting. Salah satunya ada sarana olahraga. Sarana olahraga ini yang atap biru ya. Kalau itu apa tuh ya? Itu ada lapangan sepak. Gedung kesenian ya ini. Nah, untuk informasi teman-teman, SOR Ciadil ini juga sering digunakan untuk beberapa event-event Ya, tertentu gitu ya. Salah satunya bener banget. berangkatan Jemaah haji ya. haji, kemudian ada event-event perlombaan, itu banyak pusatnya di sini. Ya, benar. Nah, selain jauh dari pusat kota, nah itu juga representatif ya, untuk kawasan parkir juga tidak terlalu padat, jadi banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan. Sebetulnya yang sengaja berolahraga di SOR tadi juga ada ya. Nah, nah, teman-teman yang suka kulineran nih, di sini tempat kuliner yang cukup ngehits ya, bukan cukup. Ini ada rumah makan Sunda khas Sunda ya. Iya. Khas Sunda. Kalau teman-teman yang perjalanan dari Bandung mau ke pusat Garut atau ke Yang Pangandaran, lewat ke Garut, Tasik, pasti lewat sini. Kalau dari yang arah Bandung Jakarta ya. Kalau siang penuh nih. Ya. Apalagi di hari libur. Nah, depannya itu ada saung kejora sama juga nih. Pertandingan ramai juga kalau akhir pekan. Ya. Nah, lumayan lah harus. Tapi sebetulnya ini sama-sama masakan khas Sunda ya. Nah,
Jadi bisa diambil dulu. Biasanya kalau di sini tuh biasanya padat ya kalau ada misalkan siang hari, karena banyak yang mampir untuk sekedar makan di rumah makan ini. Terutama weekend ya. Ya, weekend yang menghabiskan waktu bersama keluarga di Sabtu dan Minggu sering sekali datang ke tempat makan ini. Bis yang keluar kota arahnya ke sini, memang ya jalannya memang kita agak bersentuhan dengan knalpot bis ya, yang tapi ya tidak terlalu inilah, masih sebenarnya banyak lah. Sebenarnya di hari Minggu itu ada tempat yang ramai dikunjungi ya, jadi destinasi ya di hari Minggu. Mana? Di Ibrahim Aji, Jalan Ibrahim Aji. Oh, Ibrahim. Tapi nah, Kalau di Garut GA itu. ya lihat saja nanti ya kita sampai atau tidak ke sana, karena lumayan sangat jauh ya. Sebelah kiri kita ada kantor Bapenda Samsat ya. Benar. Di Jalan Sudirman. Kalau jalur sini itu kawasan beberapa perkantoran. Salah satunya di sini ada KPUD Kabupaten Garut juga di Ya. sini berkantornya. Tuh. Dan beberapa ada kantor-kantor. Ini baru. juga ada gedung yang dibangun ya. Nggak tahu ya ini kantor apa. Ya, belum tahu kita Belum itu. ada tulisannya. Di samping itu ada rumah sakit. Nah, sebelum rumah sakit nih ada tempat makan satu lagi nih. Iya. Yulikur namanya. Mungkin di sini karena apa, jalan yang dilalui dari arah provinsi Garut ya? Bandung ya, dari Bandung, dari Jakarta lewat sini. Jadi banyak tempat makan di Jalan Sudirman ini. Nah ini juga enak ya. rumah makan Dari jam 7 7 likur. sampai jam 8 malam. Tuh. Ini juga rumah makan khas Sunda ya. Ada makan di tengah sawah. Ya, betul sekali. Dengan pemandangan sawah. Parkirnya cukup luas. Iya. Apalagi sekarang nih kalau bisa kita lihat sawahnya lagi menghijau seperti itu. Lebih sedap dipandang ya. Kayak teman-teman yang kebetulan lewat ke Garut, melancong ke Garut, bisa dicoba. Nah, ada juga rumah sakit Intan Wisata. Di seberang rumah sakit ada Pengadilan Garut kelas 1A. Mataharinya mulai terlihat, mulai menampakkan diri. Kami tadi turun dari rumah pukul 5:30 ya. 6 pagi.
pagi. Nah sekarang matahari sudah mulai menampakkan diri. Nah memang teman-teman kalau di Kabupaten Garut ini ada beberapa gunung gitu ya yang bisa kita lihat, yang kalau kita lihat ya indah-indah lah ya, Ya. gunungnya. Dan banyak dipakai destinasi Ada Gunung Guntur untuk di depan itu ya, untuk camping. Nah, Gunung Guntur di depan kita, kemudian ada Gunung Papandayan, Gunung Cikuray juga yang banyak digunakan puncak ya kalau kata orang Garut. Kalau kata teman-teman yang memang hobinya naik ke gunung, itu Bisa dicoba ya. Nah yang paling terdekat memang di depan kita Waktu ada itu pernah juga ke Gunung Guntur ya, waktu masih SMA kalau nggak salah. Itu pemandangannya wah luar biasa. jalan Kaki, mantap. jalan kaki, Kalau ayah pakai indah sepeda dulu pernah. banget. Nah, bisa disebut di Ya. Gunung Guntur nih ke depan. Nah ini ya, ini teman-teman, ini Gunung Guntur. Seru sekali untuk bisa ke sana. Teman-teman, kita sudah mulai kakek nih. Tapi kita jalan santai saja, tidak jadi. Nah ini ada yang lagi, kalau di Garut ngabedahkeun ya. Istilahnya ngabedahkeun itu Apa ini? apa? Panen ikan. Panen ikan. Heeh. Nah sini juga teman-teman ada Cokodot, gerainya Cokodot. Nah silakan untuk teman-teman yang melancong ke Garut atau lewat ke Garut juga bisa Cukup terkenal ya untuk Cokodot itu. oleh ya. Iya. Kalau dulu hampir mengalahkan itu ya. Terkenalnya hampir makan dodol Garut. Ini yang mungkin Sekarang ada teman-teman yang Cokodot. belum tahu Cokodot itu apa? Apa? Coklat isi dodol Garut. Betul. Coklat isi dodol Garut. Dodol Garut ada di dalam coklat tuh. Iya. Masih Ini ada adalah teman-teman kopi and di Garut roastery. ini. Ciri khas di Garut itu masih ada. Oh iya, teman-teman jangan lupa nanti supaya channel kita berkembang di subscribe ya, like, komen juga. Betul. Teman-teman yang lewat ke Garut juga, misalkan kendaraannya bikin juga di daerah sini ada Jalan yang belum buka. masih Ini belum. masih di Jalan Suherman, Iya, iya. teman-teman. Memang Jalan Suherman ini ada Lumayan panjang. Nah di depan itu ada bundaran. Nah, di bundaran depan itu kalau teman-teman dari arah luar Kabupaten Garut itu ada landmarknya Kota Dodol itu di sana teman-teman. Betul. Yang di Google itu banyak pertemaran tuh landmark Kota Dodol, mungkin kita tuh si bundarannya itu. Yang senang rumah makan Padang, makan di rumah makan Padang tenang, di Garut juga banyak masakan Padang. Nah di depan ada puskesmas Tarogong. Ini kita sudah memasuki alun-alun Tarogong ya. Ya. Tinggal beberapa meter lagi.
sampailah kita di alun-alun Tarogong, Garut. Nah, Tarogong ini kecamatan ya teman-teman, bukan kota. Mungkin ada yang dari luar Garut, Tarogong, Kaler. Tarogong itu juga dibagi-bagi ya? Nah, ada Tarogong Kecamatan. Kaler gitu. Betul. Itu kecamatan. Nah, ini alun-alunnya. Nah, Taman Alun-Alun Kecamatan Tarogong Kaler. Banyak yang berjualan untuk sarapan juga banyak. Ini temen yang tadi disampaikan landmarknya Kota Dodol itu Garut. Selamat datang di Kota Dodol. Nah, ini di depan. Nanti mungkin bisa ditampilkan ya gambarnya. Nah, kita nggak, rutenya nggak ke sana, langsung Ya, lurus aja. betul. Nah, ini yang dari luar kota, dari Jakarta, Bandung, dari sekitarnya pasti lewat sini. Nah, ini dia bundaran alun-alun Tarogong Kaler. Jalur ini juga teman-teman bisa digunakan ketika teman-teman yang mau pakai jalur selatan ke arah Jawa Tengah, Jogja, Solo dan sekitarnya. Kalau tidak melewati wilayah Limbangan, nah bisa ke sini. Nanti tembusnya ke Cilawur ya, Salawur, Ya. Cilawur, Salawur, Singaparna. Tuh. Dan ini masih apa, jalannya ya masih kosong ya. Ya. Tapi kalau siang menuju sore hari itu lumayan padat ya. Tempat hitam yang hits di Garut. Tuh. Namanya apa ini tempat hitam? Balai Hitan Paseban gitu kalau nggak salah. Paseban, ya. Ya. Kalau yang hitam ini pasti selalu subuh berangkatnya pagi banget. Tuh. Apalagi di hari Minggu ya, sangat banyak sekali anak-anak yang di Hitan di sini. Oke, masih ngos-ngosan teman-teman, Ya. karena kita tidak lari juga, jalan cepat saja. Maaf nanti kalau suara kitanya agak Ngos-ngosan. ngos-ngosan. Ini nyempetin lah jalan kaki gitu ya, karena ya di tengah sibukan sehari-hari ya susah juga jalan-jalan atau dan nyempetin olahraga. Ya. Lumayan lah membakar. Kita mencoba gerakan 5.000 langkah sehari ya teman-teman. Ini udah ada ya 5.000, jadi nggak dihitung. Udah. Nah, di depan ada kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Ya. Bisa disorot ke sana, ke arah kanan itu. Teman-teman kalau yang tahu Cipanas Garut, tempat pemandian ke sana tuh arahnya. Nah, ini
jalan Jalan menuju Jalan Ibrahim Aji, tapi sebelum kita sudah sampai di seberang jalan. Gunungnya sudah semakin terlihat. Ini Gunung Guntur ya. kita ini sedang berada di Jalan Ratu Intan Dewata. Ya. Dia tembus ke Ibrahim Aji. Kalau yang terkenalnya ini Jalan Ranca Bango ya. Nah, nih teman-teman, ada kuliner tersembunyi di sini nih, gorengan ibu di sini di depan. Komplit, banyak pilihannya. Ini udah kota murah ya. Murah, hanya Rp1.000 saja. Nah, di depan kanan. Sudah nampak di depan kita itu yang berjalan kaki menuju Ibrahim Aji. Jalan Ranca Bango ini masih banyak pesawahan ya. Mataharinya yang dari arah timur. Dan banyak perumahan di sini. Ya, betul sekali. Depan juga ada polsek ya. Polsek Taruman. Surabi. Ya. Sangat ramai sekali ya. Itu adalah makanan ciri khas. Bukan ciri khas tapi banyak ya. Mungkin tapi beda nama. Kalau di kita namanya surabi. Oh, tempat lain sama. Mungkin ada yang beda nama ya teman-teman. Coba tulis di kolom komentar kalau di tempat kalian surabi itu apa namanya. Yang dari tepung beras dan kelapa ya. Kalau seiring berjalannya waktu ya, sekarang ada surabi yang manis ya banyak. Ya, Kalau zaman dahulu surabi itu hanya yang asin saja. ya dimodif. Mm-mm. Nah, ini juga ada balok. Sangat terkenal ini. Masih di Jalan Ratu Intan Dewata, teman-teman. Lumayan panjang nih. Ya, Kalau sama motor, mobil cepet. ya betul. Cuman jalannya agak kecil di sini. Karena ya jalan kabupaten. Nah, ini teman-teman, di depan kita lihat pemandangannya luar biasa deh. Keren banget.
pemandangan Gunung Guntur di pagi hari. Nih, lihat nih, 1, 2, 3-nya lama. Iya, Iya. masih terhalang ini Ini yang banyak viral nih. Gunung Guntur. Halo. Kalau kita lihat seperti ini tuh terasa sangat dekat ya. Padahal itu lumayan masih jauh. Pemandangan sawah yang tersorot sinar matahari itu tuh benar-benar enak banget buat dipandang, apalagi di pagi hari kayak gini. Langit Gunung Guntur di pagi hari kayak gini tuh bagus banget, indah banget, Masya Allah. Ciptaanmu sungguh luar biasa ini ya. Sudah tampak sekali orang-orang yang lari ataupun jalan kaki. Hari Minggu itu Jalan Ibrahim aja ini merupakan destinasi yang paling banyak dikunjungi ya. Banyak yang jualan ya. Karena kita bisa olahraga sambil sarapan, juga cari makanan-makanan. Selain yang berjalan-jalan saja, ada juga ibu-ibu yang mau pergi ke sawah ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah Jalan Ibrahim Aji. Ke arah sana banyak kuliner ya, tapi sekali ini kita mau ambil sebelah kanan. Ada pusat kuliner ya, dan Yuk, bentar sih. Mobil. Oh, ini hotel. Kayaknya bener ya, resort hotel yang sedang dibangun. belum jadi. Bagus ya. Bagus. Bener, bagus banget. Ada masjid. Nah ini teman-teman, kita tidak ke jalur yang ada
pasarnya yang banyak jualannya. Kita ngambil ke arah kanan. Ini menuju ke pemandian, wisata pemandian air panas Cipanas, Garut. Yang digunakan jadi banyak karena pejalan kaki sama yang mau jogging ke sini nih. Yang kesana mau belanja ya. Bagi yang mau sekedar berolahraga jalan kaki ataupun olahraga ya ambil arah ke kanan, dan bagi yang mau sekedar jajan-jajan di pagi hari ambil arah kiri ya, dari pertigaan yang tadi, perempatan bukan pertigaan ya. Dari Jalan Ratu Intan Dewata. Iya. Dan tadi arah yang lurus itu ke tempat Itu ke, wisata itu ya. Wisata domba, Wisdom. Wisata domba, Tuh, lurus ke sana Wisdom. agak naik sedikit. Nanti suatu waktu kita review teman-teman Wisdom. Kita melancong ke tempat wisata yang ada di Garut. Nah, banyak juga delman di sini bisa digunakan ya, salah satu armada untuk jalan-jalan bawa anak. Senang kayaknya. Nah, kalau teman-teman yang bertanya ini anak-anaknya kemana, sengaja nggak dibawa anak-anaknya Ya. di rumah aja dulu. Nanti suatu waktu dibawa lah, nanti melancong sama ayah dan ibu. Ya. Ini Bu udah ada 5.000 Langkah langkah ya. lebih Lebih. lebih ini. Nah, dihitung udah lah, ada lah. Nah teman-teman, karena di sini ini merupakan jalan baru, Ya. selesai belum lama inilah, makanya banyak bermunculan bangunan-bangunan baru di sini. Karena dulunya ini ada sawahnya ya, sawahan yang Padinya masih menghijau teman-teman, jadi belum ada yang panennya. Di daerah Tarogong sini itu masih banyak pohon kelapa ya. ya Masih banyak, tapi kalau yang di tempat kami tinggal tuh di Garut Kota, di Kecamatan Garut Kota itu sudah sangat jarang pohon kelapa di pinggir jalan seperti ini. pohon daun bawang. Ya. Jadi selain ditanamin padi juga di sini juga palawija banyak. Ya. Dan daerah sini tuh airnya itu masih bagus ya. Jernih. Masih Namanya jernih, mungkin masih dari enggak sumberan belum ada apa namanya. melimpah lah dari sini, air melimpah. Kalau di daerah kami itu ada limbah, jadi airnya itu tidak begitu jernih. Makanya di daerah Tarogong ini dulu ada pasar ikan. Dan banyak peternak-peternak. Ternak ikan ya. Mungkin kebanyakan mata pencaharian di daerah sini tuh bertani dan Ternak budidaya ikan ya. budidaya ternak apa? Ya. Nah selain itu teman-teman, di sini juga kawasan Lancapango juga, di sini juga banyak sentral
peternak domba ya, domba Garut. Juga di betul sini juga sekali. banyak nih. Banyak sekali, mungkin karena masih juga banyak rumput-rumput kayak gini ya. Betul. Jadi bagus-bagus itu dombanya, domba Garut di daerah Rancabangu. Nah ini teman-teman di persimpangan ke arah wisata pemandian air panas Cipanas Garut itu ke arah kiri. Betul. Kemudian kalau kita lurus itu bisa digunakan untuk yang menuju arah Bandung. Nah ke arah sana, nah kita akan ke sebelah kanan aja ya menuju rumah teman-teman. Nah, Halo. Di kawasan ini, di Jalan Cipanas ini ya teman-teman, banyak resort atau hotel yang juga bisa digunakan sebagai itu ya, acara resepsi pernikahan. Betul. tempat parkirnya luas. Ini untuk gedung yang menyediakan tempat parkir. Yang Ada penginapan juga. sekedar informasi ya teman-teman, bagi yang mau melancong ke daerah Garut dan menuju ke pemandian air panas, ini jalannya itu tidak begitu lebar ya. Iya. Jalannya tidak begitu lebar, tapi ramai kendaraan karena banyak yang pergi ke pemandian air panas, terutama di hari Sabtu dan hari Minggu. Ke Cipanas dan juga dari Cipanas ke alun-alun bisa. Alun-alun Kota Garut, bukan alun-alun yang tadi ya teman-teman, bukan alun-alun Tarogong Kidul, tapi kalau naik angkot ini yang dari arah Cipanas ke alun-alun Kota Garut. Tanaman apa itu? Brokoli ya? Bukan. Burkol.
lumayan mataharinya sudah sangat, bukan nggak panas sih, cuman ya sudah hangat. Ini kita tadi jam 5:30 ya, sekarang udah jam 7 lebih 1/4, lebih 15 menit. Kalau daerah Cipanas itu mungkin karena airnya banyak ya, jadi selokannya itu airnya itu banyak sekali. Jernih. Jernih deh. Nah itu teman-teman, kita lurus bisa ke daerah budidaya ikan. Heeh. Nah, kalau ke kiri itu anak ikan yang ke kanan itu dari kapal tadi ya, yang dari kapal tong tadi itu yang Garut Kota Dodol itu sama bundaran Karawang. Nah, udah. Nah, kita masuk ke jalan Haji Aam Ramdhani ya, teman-teman. Di sini terkenal dengan sentra budidaya ikannya, bisa kita lihat. Banyak sekali budidaya ikan yang kita bisa beli langsung di sini. Nih, kita bisa langsung beli ikan mas, ikan lele, ikan nila, gurame, ada di sini. Bawal ya. Bawa. Nah di sini juga bisa kita beli untuk benih, ikan konsumsi, ikan hias juga ada di sini. Betul. Hampir setiap rumah di sini membudidaya ikan. Yang seger-seger ikannya ya, bisa Ya. langsung dikonsumsi untuk biasanya kalau akan ada event tahun baru mau bakar ikan yang kesini cocok. Ke jalan nila besar di sini. Terusan Jati. Nah, selain itu di kawasan ini juga ada kampus Uniga Fakultas MIPA dan Teknik di sini juga ya. Salah satu kampus di Garut. Kebetulan kampus Uniga ini beda-beda tempat ya. Iya betul. Ada beberapa lokasi. Beda ya, ada beberapa lokasi. Budidaya ikan karena ya tadi air di sini cukup melimpah dan bagus, makanya Betul. banyak spot-spot budidaya ikan di sini. Bagian besar mata pencaharian orang di sini budidaya ikan. Jadi kalau ada yang mau ikan tiba-tiba tengah malam bisa ke sini ya, Buat dibakar langsung. tentunya. Betul. Bisa Digoreng. langsung ke Jalan Terusan Jati. Dan ini teman-teman ikannya seger ya, kalau dimasak langsung. Tuh. Wah, bagus. Bagus.
kolam seperti ini. Dan di sini juga banyak villa-villa pribadi ya. Betul. Masih banyak kolamnya di daerah sini karena airnya yang begitu banyak, bagus. Kalau di daerah kita udah sangat jarang Ya. kolam ikan. Tuh. Kalau daerah Garut Kota itu sudah sangat sedikit sekali kolam, mungkin bahkan susah dicari. Nah ini teman-teman nih, jalan ini tadi nembus ke jalan. Tadi kita awal Bekas berangkat. jalan ke Herman ya. Betul. Jalan yang menuju ke alun-alun Tarogong. Tadi. Nah, tadi kita ke arah kanan tadi. Tuh. Jadi kita ke arah kanan menuju alun-alun Tarogong. Sekarang kita pulang. Nah gitu teman-teman, kita sudah berada di jalan tadi yang kita berangkat. Jalan Herman. Mungkin video kali ini kita cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Nah mungkin mohon maaf nih kalau kualitas kamera kami ini agak goyang-goyang karena sambil berjalan. Ya, Kita menggunakan kamera HP saja teman-teman. dan ini ada ini ya teman-teman, perbedaan jalan di pagi hari tadi yang lengang sepi dan sekarang sudah cukup ramai. Terima kasih sudah menonton. Jangan Jangan lupa subscribe dan like video kami. Sampai jumpa di melancong ibu dan ayah selanjutnya. Dadah.